Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya pada mata kuliah Biokimia 2 dengan lembar kerja mahasiswa ke-6. Nah, sama seperti lembar kerja mahasiswa sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Made Irmina Dewi dari program studi S1 Kimia dengan NIM 1913081002 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa ke-6 ini, tetapi pada kesempatan kali ini juga saya akan kembali menjelaskan lembar kerja mahasiswa ke-6 tetapi dengan jurnal yang berbeda yang telah diberikan oleh dosen mengenai fosforilasi oksidatif dengan jaringan otot manusia. Nah, untuk soal yang pertama sama seperti LKM sebelumnya, di mana pada soal pertama proses oksidasi asam berlangsung dalam mitokondria. Tahap pertama adalah menggiatkan asam palmitat bebas dengan asetil koenzim A dalam sitoplasma oleh enzim asil koenzim A sintase menghasilkan palmitoil koenzim A. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, diminta untuk menuliskan reaksi dari tahap tersebut. Nah, berikut jawaban dari nomor 1 dengan reaksi CN, asetil koenzim A ditambahkan dengan FAD, ditambahkan dengan NAD, ditambahkan dengan H2O, ditambahkan dengan koenzim A akan menghasilkan CN2 asil koenzim A ditambahkan dengan FADH2, kemudian dihasilkan juga NADH, lalu ada asetil koenzim A dan H+, dan juga menghasilkan palmitoil koenzim A atau rantai C yang berjumlah 16 asil koenzim A, dimana dengan mekanisme reaksinya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu dalam reaksi ini melibatkan asil koenzim A dehidrogenase, kemudian ada enoil koenzim hidratase, lalu ada beta hidroksiasil koenzim A dehidrogenase dan juga asil koenzim A asetil transferase yang nantinya akan menghasilkan koenzim A SH dan asil koenzim A 2 karbon shortened ditambah dengan asetil koenzim A. Kemudian untuk nomor 2 dengan soal metabolisme lipid atau lemak berlangsung di dalam hati atau hepar. Dilakukan oleh enzim lipase yang terdapat dalam getah usus dan getah pankreas. Lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi utamanya ialah berasal dari lipid netral, yakni trigliserid, di mana hasil pencernaan lipid ini yaitu asam lemak dan gliserol. Selain itu juga ada berupa monogliserid. Nah, di sini diminta untuk menuliskan mekanisme yang terjadi bila yang dipecah adalah gliserida dari asam lemak rantai C17. Di sini sudah disediakan mekanisme reaksi jika gliserida yang dipecah merupakan asam lemak dari rantai C17, di mana kita ketahui C17 merupakan gliseril tristearat, di mana jika dipecah dengan penambahan H2OH+, maka akan menghasilkan gliserol dan juga 3 molekul asam stearat, di mana gliserol ini dirumuskan dengan HC yang berikatan dengan 2H2C dan 3OH. Lalu untuk asam stearat ini dengan rumus molekul yaitu 3HO yang berikatan dengan C, lalu C tersebut berikatan dengan rangkap 2O yang kemudian berikatan dengan CH216CH3. Selanjutnya untuk nomor 3 dengan soal jelaskan pengendalian sintesis asam lemak pada gambar di bawah, di mana gambar di bawah ini merupakan sintesis asam lemak dari lipogenesis. Nah, berikut merupakan sintesis asam lemak dari lipogenesis, di mana asetil koenzim A karboksilase atau rate limiting enzyme pada rangkaian reaksi lipogenesis diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif. Asil koenzim A rantai panjang seperti palmitid koenzim A menghambat aktivitas asetil koenzim A karboksilase, sehingga bila banyak asil koenzim A rantai panjang berada dalam sitosol, misalnya bila mobilisasi asam lemak meningkat seperti lipolisis, maka lipogenesis akan terhambat. Selain dikendalikan melalui perubahan aktivitas asetil koenzim A karboksilase, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Misalnya, diet tinggi karbohidrat dan pemberian insulin meningkat sintesis dari enzim-enzim. Selanjutnya nomor 4, berikut adalah sintesis keton. Jelaskan manfaat sintesis keton berikut bagi kesehatan.
Nah, untuk sintesis keton sendiri dapat kita ambil contoh yaitu obesitas, di mana obesitas merupakan suatu keadaan akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Timbunan lemak dalam tubuh ini mengakibatkan berat badan seseorang menjadi berlebih sampai terjadinya obesitas. Salah satu pola diet yang dapat dilakukan untuk mengatasi obesitas adalah dengan menjalankan diet ketogenik. Diet ketogenik adalah suatu pola makan yang banyak menggunakan sumber lemak sebagai sumber energi dan mengurangi konsumsi karbohidrat serta protein. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup glukosa dari karbohidrat, tubuh biasanya menggunakan energi alternatif yang bersumber dari badan keton, yaitu asetoasetat dan beta-hidroksiburitat. Diet ketogenik juga dapat melindungi efek. Selanjutnya untuk nomor 5, dengan soal jelaskan struktur mitokondria dan mengetahui lokasi berbagai enzim yang terlibat dalam rantai transport elektron. Mitokondria sendiri merupakan sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya pada sel otot jantung. Jumlah dan wujud mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap sel, di mana mitokondria berwujud elips dengan diameter 0,5 mu dan panjang 0,5 sampai 1 mu per meter. Nah, mitokondria sendiri memiliki struktur, terdapat 3 struktur utama. Yang pertama ada membran luar, kemudian ada membran dalam, dan yang terakhir ruang antar membran. Untuk yang pertama yaitu membran luar yang terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6000 Dalton. Dalam hal ini, membran luar mitokondria mirip membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam babak transport lipid ke matriks untuk menjalani beta oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Kemudian ada membran dalam yang kurang permeable dibandingkan dengan membran luar yang terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan dengan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang disebut dengan krista. Struktur krista ini meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, di mana ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melalui membran dalam. Kemudian yang terakhir yaitu ada ruang antar membran yang terletak di selang membran luar dan membran dalam, merupakan tempat berlanjutnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Nah, di dalam transport elektron ini terjadi dalam mitokondria yang melibatkan 3 kompleks besar dari enzim. Nah, kompleks enzim ini dalam transport elektron tertanam di membran dalam di mitokondria dan terlibat dalam perpindahan elektron dari NADH hingga akhirnya sampai ke oksigen. Selain memindahkan elektron, ketiga kompleks enzim ini juga memiliki kemampuan memompa proton. Di membran dalam mitokondria, 3 kompleks enzim dalam rantai transport ini berorientasi secara asimetris dan memompa ion hidrogen dari matriks ke ruangan intermembran mitokondria. Kemudian untuk soal nomor 6, jelaskan keempat kompleks protein yang terlibat dalam rantai transport elektron pada membran bagian dalam mitokondria. Terdapat 4 kompleks protein yang terlibat dalam rantai transport elektron. Untuk yang pertama ada kompleks 1 dan 2, di mana kompleks 1 ini nantinya akan langsung berlanjut pada kompleks 2. Kompleks 1 ini disebut dengan kompleks NADH hidrogenase atau secara umum dikenal sebagai kompleks 1 atau NADH-CoO reduktase kompleks. Kompleks ini merupakan kompleks terbesar yang mengandung lebih dari 40 rantai polipeptida. Kompleks ini menerima elektron dari NADH dan memindahkannya ke ubiquinon melalui flavin. Ubiquinon kemudian mengirimkan elektron ini ke kompleks yang kedua dari rantai transport elektron, yaitu kompleks sitokrom B sampai C. Kompleks 1 ini memiliki kompleks enzim analog yaitu suksinat CoO reduktase kompleks atau kompleks 2. Kompleks 2 ini menerima elektron dari FADH bukan dari NADH.
Kemudian ada kompleks ketiga, yaitu yang sering disebut dengan kompleks sitokrom B sampai C atau KOKH2 sitokrom C reduktase kompleks. Kompleks ini mengandung setidaknya 11 rantai polipeptida dan berfungsi sebagai sebuah dimer. Tiap monomer mengandung 3 heme yang terikat ke sitokrom dan protein besi sulfat. Kompleks ini menerima elektron dari ubiquinon dan menyerangkannya ke sitokrom C yang membawa elektron ke kompleks sitokrom oksidase. Lalu kompleks protein yang terakhir yaitu kompleks sitokrom oksidase atau kompleks 4 atau yang dikenal dengan sitokrom C oksidase kompleks, yang berfungsi juga sebagai dimer dengan setiap monomer memiliki 13 rantai polipeptida, termasuk 2 sitokrom dan 2 atom tembaga. Kompleks ini menerima elektron satu persatu dari sitokrom C dan kemudian menyerahkan elektron tersebut 4 elektron sekaligus ke atom oksigen. Selanjutnya untuk nomor 7, pada reaksi reduksi dan oksidasi yang melibatkan keempat kompleks protein tersebut dan senyawaannya yang memiliki potensial reduksi terbesar pada rantai pernafasan, apa manfaat keempat protein tersebut? Rantai redoks atau reduksi oksidasi dalam rantai transport elektron melibatkan 4 kompleks protein yang tertanam pada membran sebelah dalam mitokondria. Kompleks 1, 3, dan 4 menghasilkan sejumlah energi yang dipakai untuk memompakan proton ke ruang antarmembran. Penumpukan proton pada ruang antarmembran mengakibatkan terbentuknya gradien potensial elektrokimia antara matriks dan ruang antarmembran. Selanjutnya untuk nomor 8, jelaskan energi bebas yang terbentuk dari proses rantai transport elektron. Elektron yang berenergi tinggi yang dibawa oleh molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen atau O2, sehingga disebut sebagai rantai transport elektron. Pemindahan elektron sepanjang rantai melibatkan reaksi oksidasi reduksi yang disertai dengan pelepasan energi bebas. Energi bebas yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk fosforilasi ADP menjadi ATP dan proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif dilakukan melalui couple dua komponen membran dalam mitokondria yaitu transport elektron dan ATP AC mitokondria yang dikarenakan reaksinya berlawanan dengan pembentukan ATP. Selanjutnya untuk nomor 9, bagaimanakah rantai transport elektron menghasilkan gradien proton dan proton motive force? Transport elektron dalam rantai pernafasan mengakibatkan gradien proton yang kemudian mendorong sintesis ATP. Aliran elektron dalam rantai pernafasan mendorong terbentuknya ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Mekanisme pembentukan ATP melalui jalur tersebut diusulkan oleh Peter Mitchell dengan teori kimia osmotik. Kompleks 1, 3, dan 4 dapat bertindak sebagai pompa proton karena reaksi redoks yang melibatkan kompleks protein ini menghasilkan sejumlah energi. Energi bebas ini dipakai untuk memompa proton atau H+ ke arah ruang antarmembran. Membran mitokondria sebelah dalam tidak permeabel terhadap ion-ion khususnya proton H+, karena terjadinya penumpukan proton pada ruang antarmembran. Seperti yang terlihat pada gambar di tengah ini, memperlihatkan reaksi yang terjadi di antara keempat kompleks protein dan pembebasan proton yang menyertainya. Penumpukan proton di satu sisi membran mengakibatkan gradien potensial elektrokimia yang menghasilkan energi potensial yang disebut dengan proton motive force. Osmosis proton kembali menembus membran menuju matriks yang dilakukan melalui molekul protein yang disebut dengan ATP sintase. Selanjutnya untuk nomor 10, jelaskan struktur enzim ATP sintase dan bagaimana enzim ini berperan sebagai motor dalam pembentukan ATP. ATP sintase adalah enzim dari keluarga permease berupa kumpulan beberapa protein membran yang ditemukan di dalam kristal mitokondria dan membran plasma bakteri yang berfungsi dalam kemiosmosis dengan rantai transport elektron terdekat, menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endogenik dalam sel. ATP sintase menyediakan suatu tempat persinggahan yang dilalui ion hidrogen yang akan berdifusi ke dalam matriks suatu mitokondria. Gradien ion yang menggerakkan fosforilasi oksidatif yaitu gradien proton. Dengan kata lain, sumber daya untuk ATP sintase adalah perbedaan konsentrasi H+ pada sisi yang berlawanan dari membran dalam mitokondria. Gradien ini dapat dianggap sebagai suatu perbedaan pH karena pH merupakan suatu ukuran konsentrasi H+.
Kompleks ATP sintase terdiri dari subkompleks F0 dan F1. Subkompleks F0 merupakan saluran protein, sementara F1 terdiri dari 5 jenis polipeptida. ATP sintase bersifat hidrofobik. Pada subkompleks F0 menempel subunit protein C yang terbentuk cakram dan dapat berotasi. Menempel pada cakram C adalah subunit gamma. Sementara pada subkompleks F1 menempel 3 subunit alfa dan 3 subunit beta. Subkompleks F1 tidak dapat berotasi karena tertanam pada membran. Proton masuk melalui cakram C yang mengakibatkan cakram C dan subunit gamma berotasi. Molekul ADP dan P ditangkap oleh subunit beta untuk membentuk ATP. Molekul ATP yang terbentuk didorong terlepas sebagai akibat dari perputaran rotor gamma. Dalam sekali perputaran, 3 molekul ATP dihasilkan oleh ATP sintase. Nomor 11 yaitu jelaskan fungsi fosforilasi oksidatif pada jaringan otot manusia berdasarkan jurnal yang diberikan. Nah, jurnal yang diberikan pada LKM 6 kali ini yaitu berjudul siklus asam sitrat dan peran intermediatnya dalam metabolisme. Dijelaskan dalam jurnal tersebut, fungsi dari siklus ini terhadap metabolisme tubuh bahwa beberapa zat antara dari siklus ini mengambil bagian dalam pembentukan zat yang penting secara fisiologis. Sitrat disediakan untuk lensa mata, tulang, dan plasma mani. Sitrat merangsang sintesis asam lemak dengan mengaktifkan asetil koenzim A karboksilase. Baik, sekian penjelasan saya mengenai lembar kerja mahasiswa ke-6 ini mengenai fosforilasi oksidatif pada mata kuliah Biokimia 2. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi kalian dalam menambah wawasan mengenai fosforilasi oksidatif dan siklus asam sitrat. Saya tutup dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.